Cermin datar. Sekarang kita akan membahas tentang cermin datar. Bagaimana pembentukan pada cermin datar? Misalkan ada seseorang sedang bercermin pada cermin datar. Sekarang, bagaimana proses orang ini melihat bayangannya di cermin? Bayangannya ada di sini, bukan? Dia di sebelah sisi ini dari si cermin. Proses pembentukannya itu seperti ini. Untuk melihat ujung kakinya, maka cahaya akan memantul seperti ini. Ya. Jadi, cahaya datang dari sini, kemudian memantul. Tentunya pemantulannya mengikuti hukum sudut datar ini. Ini I, ini I juga. Kalau saya perpanjang garis normal ini menjadi seperti itu. Oleh karena itu, ini siku, lalu sudut ini dengan sudut ini sama. Oleh karena itu, segitiga dengan yang ini sama. Karena sama, maka tingginya ini dengan tinggi ini sama. Saya sebut di sini Y1 misalkan. Di sini juga Y1. Sekarang untuk melihat suatu bayangan, paling tidak dibutuhkan 2 titik potong sinar atau perpanjang sinar. Yang ini hanya 1. Yang satu lagi yang ke sini. Kalau tegak lurus kan berbalik. Putar balik ke sini. Sekarang perpotongnya itu perpotong apa? Perpanjangan sinar kan? Jadi, kalau sinar yang ke sana saya perpanjang begini. Sedangkan yang ini kalau diperpanjang menjadi seperti ini. Disinilah bayangan kaki orang ini. Sebelum kita gambar keseluruhan bayangannya, yang dari ujung kepala seperti apa? Sama seperti tadi. Garis normalnya di tengah-tengah ini. Maka sinarnya begini. Dari ujung kepala sampai ke mata. Kemudian untuk menggambar bayangannya, kita butuh perpotongan paling tidak 2 sinar. Lalu kita buat sinar satu lagi yang ke sana. Mental balik lagi ke sini. Ini diperpanjang dan ini juga diperpanjang. Kira-kira bertemunya di sini. Inilah bayangan ujung kepalanya ya. Sehingga kalau saya gambar bayangannya, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi bayangan yang kita dapat akan terbalik ya. Jadi ini menghadap situ, yang ini menghadap situ. Jadi inilah proses melihat bayangan dari cermin. Sekarang kalau diperhatikan, karena ini keseluruhannya cermin, maka bagian dari cermin yang dibutuhkan untuk melihat bayangan keseluruhan orang ini hanya bagian ini saja. Yang bagian ujung bawahnya untuk melihat ujung kakinya, sedangkan ujung atas cermin melihat ujung kepalanya. Jika kalau saya sebut dari sini kembali Y2 lalu ini Y2 juga karena segitiga ini sama yang ini sama. Berarti tinggi saya sebut T. Berarti tinggi ini saya sebut T. Ini itu adalah Y1 tambah Y2. Sedangkan tinggi keseluruhan orang apa? 2Y1 ditambah 2Y2 kan? Berarti kalau tinggi keseluruhan orang ini saya sebut H.
maka tinggi cermin keseluruhan untuk melihat bayangan orang ini hanya setengah H. Kalau cerminnya lebih besar dari setengah H, itu bisa dilihat orangnya atau lantainya harus benar-benar di ujung kepala orang ini. Tetapi yang perlu kamu perhatikan di sini adalah tingginya sisi cermin, minimal setengah H. Tetapi pemasangan cerminnya tidak boleh sembarangan. Pemasangannya harus tepat di sini. Kalau dihitung dari mata, separuh tinggi dari ujung kaki ke mata, ujung atas kepala juga begitu, tidak boleh sembarangan. Jadi Y2 dari ujung kepala. Jadi kalau cerminnya dipindahkan ke bawah, maka bagian kepala akan hilang, tidak kelihatan. Gantinya adalah bagian lantai bawah ini yang terlihat. Begitu juga kalau cerminnya dipindahkan ke atas, dari ujung kaki akan tidak kelihatan. Seperti itu proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Sifat bayangannya itu adalah maya. Karena bayangan ini dipertemukan perpanjang sinar. Sinar aslinya di sini. Kemudian tegak, bayangannya tegak ke atas, yang ini juga ke atas. Lalu sama besar dengan bendanya. Jika tidak mengecil. Itulah sifat bayangannya. Kalau kemudian jaraknya ini X, kita tidak bisa. Kemudian jaraknya ini X, kita bisa perbaharui, maka di sini X juga. Jadi jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu sama. Itulah proses pembentukan bayangan pada cermin datar.